Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 16 April. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dokumen kesimpulan itu berisi penegasan soal pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan. Bagja mengatakan ada dua isu besar yang ditujukan kepada Bawaslu dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kedua isu itu juga sudah dijawab dalam proses sidang MK, yakni soal pendaftaran cawapres, kemudian beberapa pelanggaran dan juga masalah bansos. Bagja mengatakan naskah kesimpulan juga akan memuat jawaban terkait isu tersebut. Bagja memastikan pihaknya telah melakukan tugas pengawasan sesuai tupoksi Bawaslu. Maka ia menampik tuduhan penggugat yang menyebut Bawaslu tidak mengawasi proses Pilpres 2024. Sebab dari bukti Bawaslu Provinsi telah menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Bawaslu bisa melakukan banyak hal di usia ke-16 itu. Kami sedang memperbaiki organisasi lambat laun, dan juga kemudian bertahap kita lagi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk kemudian melakukan supporting kepada badan hukum. Yang namanya Badan Pengawas Pemilu memang agak susah daripada KPU. Kenapa agak susah? Orang banyak yang nggak mau diawasi. Nah, oleh sebab itu ya kita perlu keras dalam melakukan silaturahmi dan juga koordinasi dengan stakeholder yang ada. Karena kita harapkan dengan upaya koordinasi dan pelanggaran potensi pelanggaran bisa diminimalisir. Ya. Pak, tadi ada juga disebut dalam sambutan ini dan sampai habis ini saya banyak dapat surat ya yang konsultasi ke Bawaslu DKI dan lain-lain tentang PKPK. Emang ada Kemungkinan itu pasti ada, potensi itu pasti ada. Karena kan belum PKN banyak yang sudah establis di Jakarta harus pendidikan. Dan dengan itu kita minta fasilitas juga kan sudah ada di IKN, kemungkinan besar ada. Kita lagi dibangun oleh teman-teman dari pemerintah pusat. Kita harapkan seluruh fasilitas ketika teman-teman pusat pindah ke IKN dapat juga pindah ke Wadah. Kemudian demikian. Kenapa demikian? Karena kalau bagaimanapun kalau perjalanan sejam 2 jam masih bisa kita darat masih bisa kita lalui ya. Tapi kalau sudah harus sepeda pulau ya tentu banyak hal harus disiapkan oleh teman-teman yang dalam instansi pusat. Kita berharap teman-teman instansi pusat ini yang Bawaslu Republik Indonesia bisa mempersiapkan diri. Jadi jangan sampai nanti karena tidak siap kami minta pindah ke daerah Jabodetabek. Itu yang kita harapkan tidak terjadi. Bapak tadi juga ada soal usulan untuk ubah struktur atau ya. apa PAN-RB itu perubahan atau seperti apa Pak? Usulan yang kita minta adalah nomenklatur. Pertama kita nomenklatur sekarang deputi teknis dan deputi administrasi. Kita minta diubah nomenklaturnya menjadi deputi pencegahan dan deputi penindakan. Karena ini fungsi setariat, fungsi administrasi itu ada pada setariat tidak pada dua kedeputian. Deputi yang dua deputi itu mengurus masalah pencegahan dan penindakan, teknis masalah pencegahan dan penindakan. Menurut setariat akan dibebankan pada setariat jenderal untuk seluruh prosesnya. Bapak tadi dalam amanat juga menyinggung masalah yang PHPU yang berlangsung sekarang dan akan menyerahkan simpulan juga ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadwalnya akan menyerahkan jam berapa Pak? Kita masih tunggu teman-teman. Kita masih checking terakhir pada pagi ini. Dan ini pasti terhambat karena lagi hal seperti ini. Checking terakhir pasti di kami, di komisioner untuk kemudian mensubmitnya kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi masih akan pasti akan kita sampaikan kesimpulan pada hari ini. Ada dua isu besar ya. Tadi kemarin Bu Loli, Pak Erwin juga menyampaikan isu besar pertama pendaftaran cawapres, kemudian beberapa pelanggaran, kemudian juga masalah bansos yang semuanya sudah terjawab pada sidang kemarin kan. Dan kemudian Bawaslu tidak mengawasi, tidak juga kita sampaikan pada sidang kemarin para Bawaslu Provinsi yang telah menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam melakukan pencegahan maupun penindakan. Jadi
penindakan tidak ada juga penindakan, banyak penindakan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Memang tidak tersentral di Bawaslu RI, tapi kita distribusikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Itu telah kita jawab pada saat sidang kemarin. Pada intinya adalah menolak atau menepis tudingan-tudingan yang disampaikan oleh para pemohon gitu dari posisi Bawaslu untuk menyampaikan. Karena ada yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu, insya Allah semua pelanggaran dapat kita lakukan.